kan di jadi kita posisinya makan darurat untuk mengejar waktu ke Kecamatan Langkap Lancar, makanya di pinggir jalan sambil ditunggu mobilnya di sana. Oke. Jadi mengalami masalah sedikit, yaitu ban mobil bocor. Perjalanan dari Pangandaran sebenarnya ke lokasi kita yaitu Langkap Lancar, ya kurang lebih 2 jam ya. Jadi ini kita sudah perjalanan pulang, tapi ada sedikit kendala yaitu ban bocor. Nah, kita ganti, mungkin tertunda sekitar 10 menit. Nah itu, jadi ternyata Pangandaran dengan Langkap Lancar itu beda ya, tapi dia sebenarnya dalam satu kabupaten. Misalnya kalau di Bantaeng itu, Pangandaran itu posisi lautnya atau pantai, Langkap Lancar itu posisi gunung, jadi dia berada di gunung desa. Oke. Jadi kita sudah sampai ini di Kecamatan Langkap Lancar. Cukup lama juga perjalanan tempat kita melakukan pengabdian pada masyarakat itu. Kecamatan Langkap Lancar itu masuk dalam daerah dataran tinggi atau pegunungan. Nah, di sini kami sudah bersama dengan para guru dari setiap satuan pendidikan untuk melakukan pelatihan pembuatan modul proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Saya sudah tiba dengan teman-teman dan dosen. Selanjutnya kita akan membawakan materi itu. Jadi yang awalnya kita sangka kita berada di pinggir pantai, ternyata Kecamatan Langkap Lancar itu daerah pegunungannya Kabupaten Pangandaran. Kita bisa mengambil ilmu dari para narasumber kita yang mungkin insya Allah ilmunya akan sangat kita butuhkan dalam ya, insya Allah kita waktunya disederhanakan dan jelas acaranya bisa berjalan lancar. Bapak Ibu bisa memperoleh pengalaman-pengalaman, memperoleh ilmu baru yang mungkin bisa lebih mengaplikasikan di dalam pembelajaran seperti itu. Sekali lagi ucapkan terima kasih dari Bapak Ketua PGRI terkait dengan bagaimana mengimplementasikan kurikulum merdeka, khususnya berkaitan dengan penguatan proyek profil Pancasila. Karena program ini, proyek penguatan profil Pancasila itu menjadi salah satu tagihan bagi kita dalam melaksanakan proses pembelajaran. Hampir 30% ya, kita harus mengembangkan profil ini dengan lagi. Mari kita mulai ini kegiatan dengan doa dan semangat pagi. Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Gita Febriana. Saat ini saya sedang menjalani perkuliahan di pengembangan kurikulum seperti yang sudah dipaparkan oleh. Oke, semoga implementasi kurikulum merdeka ini
ini bisa berkenalan nanti dengan Pak Zahirul ya, masih single kelihatannya. Oke, sekali lagi, guru pendidikan baik. Oke Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada kegiatan. Yang pertama adalah silakan perwakilannya. Kalau tidak hadir nanti hadiahnya hangus. Ya. Juara kedua Bapak Yahya SPD. Mangga Bapak Yahya hadiah kami berikan kepada dia. Ibu ada satu lagi. Juara kejujuran. Juara kejujuran. Juara kejujuran Ibu Lina Marlina. Harus mulai terbiasa ya Bapak Ibu dengan teknologi, dengan komputer, bagaimanapun yang kita didik itu adalah anak-anak milenial sekarang itu katanya ya, anak generasi Z, generasi Alpha, apalagi ibu-ibu di SD, Bapak Ibu di SD. Pendidikan untuk merumuskan visi, misi dan tujuan. Ada yang sudah mengerjakan? Baik, nah ini ya Bapak Ibu, nanti kalau siswa Bapak Ibu tidak mengerjakan tugas tidak boleh dihukum ya, karena ya refleksi biasanya itu apa yang dikerjakan siswa itu adalah yang dikerjakan oleh gurunya. Kan di sini gitu ya, anak itu seperti buah yang jatuh tidak jauh dari pohonnya ya, sama. Peserta didik pun itu hampir sama dengan gurunya, contoh dari gurunya gitu ya. Jadi real bukti kalau guru TKP ya siswanya seperti itu. Mohon maaf itu bercanda, tapi dalam artian, nah ya ketika kita menyampaikan tugas ini, guru tidak ada ya, mungkin di sini guru tidak banyak ya, mungkin ada ya. Guru tani itu dia bekerja di satu ladang dan dia tidak punya tidak punya tanah, dia yang mudah. Tapi kalau petani berarti dia punya tanahnya sendiri. Jadi juragan tanahnya gitu ya. Nah kita juga perlu mengidentifikasi itu. Kenapa? Karena nanti bisa jadi masyarakat ini akan membantu kita. Kita bisa melibatkan pihak-pihak ini untuk bekerja sama dengan sekolah dalam upaya apa tadi? Ketika misalnya anak didik kita 1 minggu tidak datang ke sekolah karena membantu orang tuanya melakukan memanen tadi, maka apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kerjasama kita dengan orang tuanya? Bagaimana kerjasama kita dengan orang-orang yang ada di sekitar itu? Supaya program-program kita berjalan dengan baik dan begitu ya Bapak Ibu. Tidak harus selalu melulu masyarakat itu kita bebankan dengan materi, tapi dengan materi dalam bentuk tadi keterlibatan mereka dalam program-program itu menjadi satu hal yang menurut kita penting dan perlu kita perhatikan dan kita identifikasi siapa sih orang-orang yang ada di sekitar kita, orang tua siswa kita itu pekerjaannya apa saja. Ada petani boro-boro bikin program sekolah kita, nanti di mata pelajaran apa bikin gula gitu ya, kan nggak apa-apa. Nanti buat orang tuanya nih mah kadang geser gula satahunan misalnya gitu ya, kan alhamdulillah. Atau ada ibu guru yang bisa merajut, ada bapak guru yang bisa bertani misalnya. Anak itu diajarkan bagaimana cara menyangkul yang baik, bagaimana cara menggemburkan, bagaimana cara menanam, bagaimana cara memberikan pupuk dan lain sebagainya. Kenapa? Kan misalnya kita kalau di SD nih, harapan kita cukup dengan anak masih bisa punya akhlak yang baik, punya sikap yang baik, jujur dan lain sebagainya. Kemudian dia bisa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Itu sudah menjadi catatan baik buat kita ya. Jadi jangan dulu misalnya anak yang inovatif yang bisa keluar kita asal di gunung dan darat di laut atau bertemu di daratan kan gitu ya. Bagaimana bisa bergabung bersatu, berkolaborasi secara harmonis. Pendidikan yang diselenggarakan oleh kita itu sudah mendukung terhadap visi misi, dan tentu tidak visi misi yang kita susun ini sudah mengidentifikasi dari poin-poin tadi. Ya Bapak Ibu, jadi tidak harus memulai dari
Karena dengan kurikulum, karena kami di Langkah Pelajar khususnya SD ini sedang menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan bukan operasionalnya. Jadi kami mohon itu pun kolaborasi antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13. Kami mohon paduannya. Ibu mohon. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Padahal dia ingat ya. Ya. Sulaiman. Sulaiman. Ya, Bapak, kalau kita bicara kurikulum tingkat satuan pendidikan dengan kurikulum operasional satuan pendidikan secara umum tidak jauh berbeda. Itu hanya istilah, Pak. Ya. Tadi bagaimana menyusun KTSP? Di KTSP kan kita masih mengenal dokumen 1, dokumen 2, dokumen 1 itu program ya. Dari mulai menyusun sama kan Pak, ada visi misi, ada tujuannya, kemudian ada apa lagi? Progres sekolah, kemudian ada program ininya kan, walaupun tahunannya, kemudian juga ada program per semesternya, yang di dalamnya mohon RPP juga ada nanti di dokumen 2. Jadi secara umum prinsipnya sama baik KTSP maupun baik KOSP. Namanya dari TSR maupun ada operasional ya. Karena dianggap kurikulum 2013 itu mungkin belum terlalu operasional juga, karena kalau sudah di sekolah kurikulum sudah operasional, sederhana gitu ya. Nah, maka kalau misalnya sekarang orientasinya ingin ke KTSP, kira-kira apa yang menjadi kendala Bapak Ibu dalam menyusun KTSP itu? Dalam kolaborasi antara kurikulum Merdeka karena kan harus dimasukkan proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya, itu kan kolaborasinya seperti apa ya? Berarti nanti di program pembelajarannya, ya karena kalau dokumen kurikulumnya sudah lah kita anggap aman gitu ya. Tinggal kita memetakan. Sekarang ini kebijakannya kita boleh menggunakan KTSP, tapi kemudian dalam implementasinya kita menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Tinggal menambahkan bagaimana penguatan profil pelajar Pancasila ini menjadi bagian terintegrasi di dalam KTSP. Nah, nanti Pak Yoga yang akan menjelaskan. Tapi dalam kita bisa memilihnya seperti ini Pak. Selama ini di dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan kita kan sudah punya KI ya, KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Sebetulnya sudah ada di sana. KI 1, KI 2 ini hanya selama ini lebih fokus kepada pendidikan agama dan buku pekerti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Mulyawati dari SDN 1 Rangkanacan. Mungkin lebih kepada anak sharing ya Bu ya. Kita mungkin curhat antara implementasi dengan apa yang sudah tercatat di kurikulum. Kemarin baru selesai, belum dikirimkan juga menyusun kurikulum ya Bu. Agak panas juga sih, seperti menyusun skripsi gitu ya. Kalau dilihat-lihat, jadi kita membandingkan buka lagi kurikulum yang tahun lalu. Apa bedanya dibandingkan yang teman-teman jadi semacam studi banding dengan tahun-tahun yang lalu. Mungkin boleh saya menyimpulkan, kemudian nanti Ibu tolong bantu nanti. Ketika menyusun itu, jadi kebanyakan saya lihat itu ambil dari kurikulum yang tahun lalu. Ini opsi belajar merdeka ya. Ambil dari yang tahun lalu, kemudian kita disatunya dengan yang opsi merdeka ya. Kurikulum merdeka. Jadi lebih kepada kita itu C466 ya. Jadi lebih kepada anak tidak hanya tahu tapi juga dapat melakukan. Mungkin seperti itu ya Bu. Ya. Sementara boleh tambahkan ya boleh silakan. Di sekolah itu kekurangan dulu Bu ya. Jadi ketika guru bidang, saya jadi guru bidang, kemudian memegang kelas, itu lari sana sini dalam waktu ke kelas ini bagian bidang, ini bagian kelas karena memang tidak ada yang arah. Jadi kalau misal kita mau praktek agak sedikit sih ya,
ini anak itu harus mampu melakukan, tidak kebagian waktunya untuk memperhatikan selain melakukan penugasan. Jadi kalian harus tugas, kemudian besok ketemu kamu presentasikan ya di depan berkelompok saja yang mungkin jadi terkendala dengan itu, dan mungkin saja nanti lain-lainnya saya koreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Betul Bu, Bapak ya. Jadi bagaimana ketika kita akan mengintegrasikan antara kurikulum yang sebelumnya dengan implementasi di tahun ini, saya pikir kita lebih fokus di dalam program pembelajarannya, lebih fokus di dalam proses pembelajarannya. Kalau dokumen kurikulumnya anggap sudah inilah gitu ya, mungkin pakai 5 tahun ke depan, tapi di setiap tahun itu kita analisis di dalam khususnya dalam proses pembelajarannya. Kalau sebelumnya kita lebih sering sebelumnya hanya lebih C1, C2, C3 naikkan C4 misalnya gitu ya, C1, C2, C3, C4, jangan sampai C6, sampai C4 dulu. Nah nanti kan ibu bisa menganalisis tuh, melihat bagaimana ketika kita menaikkan ini C4. Kalau menambahkan dengan adanya indikator C4, maka proses pembelajaran harus seperti apa? Harus lebih banyak melibatkan siswa dalam pembelajaran dengan meminta mereka tadi bisa melakukan sesuatu. Bagusnya tadi inginnya sih melakukan itu di depan saya supaya ini bisa membimbing, bisa memperhatikan. Nah ini kurangnya di sini, ini salah, ini bagusnya begini kan itu ya enaknya ya. Tapi ketika waktu saya akan akhirnya menugaskan siswa. Nah penugasan ini boleh. Hanya apa yang harus dilakukan oleh siswa itu sebaiknya dibuat secara mudah dan rinci, mudah diimplementasikan oleh siswa ketika sekalipun bapak ibu gurunya tidak hadir. Kita sebuah implementasi. Karena kurikulum sekarang ini yang seperti yang disampaikan oleh kami tadi, bahwa Kabupaten Pangandaran pada umumnya menggunakan kurikulum 2013 sebelumnya, dengan ada beberapa riset yang dimasukkan. Salah satunya di standar penilaian dan di standar proses. Nah yang kami ingin jelaskan dari Ibu, bagaimana prosedur kami untuk mengimplementasikan ini dalam kegiatan pembelajaran. Sementara standar isi dan SKL-nya kurikulum 2013, sementara kita akan melaksanakan prosedur pembelajaran dengan kurikulum KWSP sekarang ini Merdeka Belajar, termasuk penilaiannya. Mengapa kami pertanyakan? Karena pertama di standar kompetisi 21 sangat banyak, sehingga di SD itu kalau tidak salah 2 jam itu kalau tidak salah 1 tahunnya itu. Sementara kalau kita lihat di KWSP itu lebih sederhana, tapi kami kan mengambil yang itu. Kami ingin Ibu bisa memberikan gambaran seperti apa kurikulum yang harus kami kembangkan, termasuk prosedur pembelajaran yang kita akan gunakan, misalnya di RKP-nya, di silatusnya seperti apa. Kemudian kami juga ingin menambahkan berkaitan dengan profil pembelajaran Pancasila. Mungkin ini sedikit gimana ya Bu ya, mohon maaf. Kita ini di sini masyarakat kita cenderung agak Islami gitu. Bagaimana kalau di profil ini kita masukkan nilai-nilai agama yang lebih spesifik misalnya, supaya karena gini kami lihat kalau sesuatu di agama saja yang ada hukuman dan imbalannya sangat sulit diterapkan oleh masyarakat, sehingga kadang-kadang di sekitar kita tanaman-tanaman kita daun-daunnya habis ibu bapak yang punya kambing domba, apalagi kalau tidak disertai dengan itu. Bagaimana kalau masukkan itu misalnya supaya lebih tergambarkan karakternya. Jadi ini sebuah masukan yang mungkin sudah digambarkan juga, sudah jadi pemikiran bersama di guru-guru juga. Dan kita menggunakan jelas dengan prinsip Merdeka Belajar. Nah sekarang apa saja prinsip-prinsip Merdeka Belajar Pak Jarul? Oke, nge-vlognya mungkin ini ya Pak Jarul. Pak Jarul sambil ini, Pak Jarul itu YouTuber ya Bapak Ibu. Jadi YouTubernya sudah banyak subscribersnya Pak Jarul ya.
Nah, jadi aktualisasi dari prinsip kurikulum merdeka itu ini Bapak Ibu. Yang pertama ada asesmen diagnostik, yang kedua adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang ketiga proyek, keempat fokus ke materi esensial, dan yang kelima adalah fleksibel perangkat ajarnya. Jadi Bapak Ibu pakai kurikulum merdeka, kurikulum 2013, tapi pakai misalnya salah satu atau salah dua atau salah tiga, atau semuanya itu sudah merupakan praktik dari mandiri belajar. Itu Bapak Ibu. Nah, itu ya. Nah, jadi nanti bagaimana di KTSP-nya? Nah, nanti di dokumen KTSP di bab 2 itu kan ada struktur kurikulum. Bab 2 atau bab 3 ya, saya salah. Di struktur kurikulum itu ada poin A struktur kurikulum, poin B muatan lokal, poin C harusnya kan alokasi waktu ya, kalau misalnya tema. Nah, poin D itu bisa dimasukkan kalau misalnya proyek, masukkan proyek muatan kelompok pelajaran Pancasila. Masukkan temanya apa, masukkan modul proyeknya, kemudian masukkan alokasi waktunya. Begitu Bapak Ibu untuk yang di dokumen KPSP-nya. Bab 3 ya, saya salah, terima kasih Pak. Oke, next Pak Jalun. Nah, sekarang kita bahas profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu, karena ini yang akan menjadi tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Sebelumnya ada yang tahu profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Apa saja yang pertama Bapak Ibu? Acung Bapak Ibu nya kontrolan ya. Ah, Ibu santai itu siapa Bu? Bapak Bu Bingga. Oh iya. Nomor 1 beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nomor 2 mandiri. Apa pengen aja ya? Nomor 4 bermalas diri, semangat kuat kreatif. Nomor 5 bergotong royong. Nomor 6 berkebinekaan. Berkebinekaan apa? Pak Yoga dengan ibu siapa? Ibu namanya siapa? Ibu Haja Atika. Dicatat Bu. Nanti karena kakak ada hadiahnya umroh tapi ditanggung masing-masing. Oke, betul sekali ada 6 profil pelajar Pancasila ya. Kemarin saya ke beberapa sekolah ada berapa? Ada 5. Yang 5 itu Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila ada 6. Nah, sekarang apa itu profil pelajar Pancasila? Ini Bapak Ibu bisa dibaca ya. Merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, ini sebetulnya kurikulum kita Bapak Ibu pelajar Pancasila. Jadi kalau Bapak Ibu sedang ada di angkot, kemudian ada yang nanya, Bu, Ibu udah mau? Tapi guru, oh guru. Terima kasih Ya udah. Oh, belum perkenalan sih. Yang pertama saya dalam target pencapaian yang tadi di sekolah saya ada yang siswa berkebutuhan khusus. Ya, anak yang berkebutuhan khusus dalam penguatan profil pelajar Pancasila, guru selalu bikin bingung oleh anak yang tadi berkebutuhan khusus. Sedangkan program harus selesai dalam 1 fase. Nah, kalau ditinggalkan anak itu dalam KBM, guru kasihan. Kalau maju tadi kasihan. Kalau ditinggal anak-anak yang normal gitu ya, pasti ketinggalan dalam program kita. Nah, tolong Ibu Bapak untuk mencari solusinya masalah ini harus bagaimana. Sedangkan orang tua di dalam lancar ingin menyekolahkan ke SD bukan ke SMP. Sedangkan di daerah kami tidak ada SMP itu. Tolong Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pertanyaannya dari Ibu. Sudah tercatat kan? Sudah. Oke ya, tadi ada anak berkebutuhan khusus ya. Sebetulnya sejatinya semua anak itu berkebutuhan khusus ya. Memiliki kebutuhan yang masing-masing khusus begitu. Nah sebetulnya Bapak Ibu ada standar sendiri sih ya, kalau misalnya anaknya
GPHP, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, GPPH itu masih dari sisi kontennya, dari sisi prosesnya, kemudian dari sisi hasil yang akan diperoleh. Sebenarnya ini mungkin lebih membumi gitu Pak. Memang tataran idealis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan STEK, bagaimana solusi di lapangan secara real bagi murid yang memang mau tidak mau harus diterima, karena memang kebijakan dari SLTA tersebut yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan itu ada jalur zonasi. Jadi terlepas intens siswa bagaimana, sekitar sekolah harus diterima. Kemudian bersambung dengan rekan guru dari jenjang sekolah dasar juga, di sana diterangkan juga memang ada inklusi tersebut mau tidak mau harus diterima oleh sekolah umum, karena secara pragmatis di lapangan antara letak geografis kemudian sebaran dari sekolah luar biasa tersebut tidak memungkinkan untuk menjangkau seluruh murid atau seluruh warga negara yang memang masuk wajib belajar, sementara mereka berhak mendapatkan pendidikan. Tapi di sisi lain ketika pelaksanaan di lapangan, mohon maaf, mungkin karena kurikulum mereka juga sebagai jawaban terjadinya fase pandemi COVID-19, untuk jenjang SLTA tersebut ada atau lebih bisa dibilang banyak peserta ini juga yang memang mereka ketika fase 3 misalkan ataupun fase yang jauh dari yang memang rasa capaian pembelajaran yang harus dikuasai untuk bisa mempelajari di jenjang SLTA tersebut tidak menguasai, misalkan operasi untuk bilangan dasar, misalkan kalau dalam kemudian kan itu sangat berefek ketika akan mengadakan pembelajaran terdiferensiasi. Memang sih kalau manis-manis dari Kemendikbud itu pelajaran terdiferensiasi itu kan melihat potensi daya cepat, kemudian dari asesmen diagnostik awal gitu. Tapi ketika rasa yang begitu mendasar saja efek ekonomi COVID-19 tersebut terjadi kepada negara kita, maka bagaimana solusi di lapangan ketika memang di daerah seperti itu terjadi. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Bu, jangan lupa kalian. Baik Pak Asep, hadiahnya adalah 1 liter air jam-jam, tapi diambil di Arab. Tadi pertanyaannya yang terkait dengan diferensiasi ya, terus kemudian banyak siswa yang memang kesulitan. 3 UPI. Ah iya baik. 1, 2, 3 UPI. Kenapa? Oh. Iya. Oke. Iya. UPI. Oh, ulang. 1, 2, 3 UPI. Juara. Oke, makasih Pak. Oke, makasih. Oke, 1, 2, 3. Hai, kasih. Ya, 1, 2, 3. Oke, kasih. 1, 2, 3. Hai, makasih. Tadi dengan catatan bagi beres kemana? YouTuber ya? Bon. Belum. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih ya. Foto dulu ya. Dibawa dulu
harapkan setelah kegiatan ini tidak hanya sebatas di kertas orek-orek atau di laptop, bisa ditindaklanjuti. Mungkin ada kita kembalikan kepada MC. Terima kasih dari kami Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya program studi pengembangan kurikulum, selalu kita berbahagia, berjaya dan sama-sama. Baik, kita yang berikan dulu ya. Hidup dulu. Hidup dulu. Hidup dulu. Oh iya. Ulang lagi. Hidup dulu. Lagi hidup dulu. Hidup dulu. Hidup lagi. Solidaritas. Oke, mantap.